Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smaltiers, kembali lagi dengan kami tim literasi SMA LTIGM di Smalti News bulan ini. Saya Fadil Muhammad Faizan akan menjadi host kalian untuk pekan ini. Saya akan memberitahu kalian 3 informasi yang ada seputar IGM untuk pekan ini. Kita masuk ke berita pertama. Berita pertama ada dari tim literasi SMA LTIGM. Pekan lalu, tepatnya Jumat 22 Januari 2021, tim literasi mengadakan kelas mendongeng bersama Kak Ninuk. Kami mengundang founder dari Kampung Dongeng Palembang untuk menjadi pemateri pada hari itu. Gimana liputannya? Mari kita lihat. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan mendongeng bersama Kak Ninuk, tim literasi SMA LTI IGM Palembang sukses menyelenggarakan kegiatan literasi bersama founder Kampung Dongeng Palembang pada Jumat 22 Januari 2021. Kegiatan berjalan dengan meriah dan disambut antusias oleh siswa-siswi SMA LTI IGM Palembang, khususnya tim literasi. Penyampaian materi dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui aplikasi Zoom dan 8 orang siswa datang ke sekolah. Hal ini guna menghindari kerumunan dan agar tetap patuh pada protokol kesehatan di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramadanisa dari Smalti News. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kakak mengenai kegiatan mendongeng. Bagaimana cara Kakak memotivasi siswa-siswi SMA LTI IGM ini agar lebih giat lagi mendalami kegiatan literasi khususnya untuk mendongeng? Oke. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih Kakak. Saya Kak Ninu dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Hari ini Kak Ninu akan melaksanakan workshop pelatihan mendongeng bersama adik-adik dari SMA LTI IGM. Bagaimana cara Kak Ninu memotivasi? Salah satunya adalah Kak Ninu akan mengajak adik-adik SMA LTI IGM untuk berkontribusi pada kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh Kampung Dongeng. Juga selalu menyemangati adik-adik di sini untuk rajin membaca. Karena kunci literasi itu tergantung pada seberapa besar minat kamu dalam membaca buku. Seperti itu. Wah, seru banget kan ya? Gimana? Kalian jadi tertarik nggak nih untuk ikut mendongeng? Nah, kita masuk ke berita kedua. Berita kedua ada dari tim Imtak SMA LTIGM. One day, one page. ODOP, apa sih yang terbesit di benak kalian ketika mendengar kata itu? Jadi, ODOP ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengharuskan setiap siswa-siswi SMA LTIGM yang beragama Muslim untuk membaca setidaknya 1 halaman Al-Quran setiap harinya. Kegiatan dilakukan melalui Zoom setiap hari Selasa dan juga Rabu. Berikut liputannya. Mengaji merujuk pada aktivitas membaca Al-Quran atau membahas kitab-kitab dalam sebuah majelis. Aktivitas ini dalam agama Islam termasuk ibadah dan orang yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Imtak SMA LTI IGM rutin melakukan kegiatan mengaji bersama warga SMA untuk mendapatkan keberkahan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi mulai dari pukul 7 sampai dengan selesai. Hanya saja karena masa pandemi, kegiatan mengaji melalui aplikasi Zoom dilakukan pada Selasa dan Rabu. Selebihnya, siswa-siswi melakukan kegiatan mengaji tersendiri dan dipantau oleh wali kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Putra sebagai reporter Smalti News. Ingin menanyakan beberapa informasi mengenai kegiatan ODOP yang dilaksanakan oleh tim Imtak SMA LTI IGM. Jadi, Sir, apa sih yang melatar belakangi kegiatan ODOP tersebut di SMA LTI IGM tersebut, Sir? Ya, terima kasih. Perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu ODOP. Jadi ODOP itu one day one page. Artinya tilawah atau tadarus Al-Quran 1 hari itu 1 lembar.
ya, atau satu halaman. Nah, ini dilatar belakangi karena kita ada namanya kegiatan PPK di jam ke-0. Apa itu PPK? Penguatan pendidikan karakter. Di mana PPK ini merupakan hal yang harus wajib ya ada di sekolah ya, mulai dari tilawah, kemudian berdoa, kemudian aktivitas yang ada di sekolah pada jam ke-0. Seperti yang kita ketahui yang terjadi di sekolah kita sama LTIGM, yakni pada pagi hari kita adanya tadarus bersama. Setelah itu ada namanya doa, kemudian sholat duha, kemudian aktivitas ibadah yang lain kita adakan di sekolah. Dan ini acuannya di latar belakangnya karena ada namanya tadi PPK, penguatan pendidikan karakter. Dan ini menjadi budaya di sekolah kita. Seperti itu. Baik, Sir. Apakah kegiatan ODOP ini sejauh ini berjalan dengan lancar, Sir? Ya, alhamdulillah. Dari kegiatan ODOP ini, walaupun kita di masa pandemi ya, kita masih tetap menyelenggarakan kegiatan ODOP tersebut. Sebagaimana di semester pertama, kita ada kegiatan ODOP melalui Instagram yang biasanya diselenggarakan atau dibawakan oleh Serojak sebagai qori ataupun yang mengaji tilawahnya. Kemudian siswa ikut pada kegiatan Instagram live streaming ngajinya. Kemudian di semester 2 kita ubah lagi dengan metode Zoom ya. Jadi virtual ya, ketemu dengan guru, kemudian siswa, kemudian karyawan ikut juga pada kegiatan ODOP. Akhirnya apa? Ini menjadi budaya dan meningkat. Ya, ini yang diharapkan betul-betul terjadi di sekolah kita. Ini efeknya yang luar biasa. Tidak hanya kita yang hanya sebatas sebagai yang melakukan, tapi juga untuk keberkahan di sekolah kita. Itu. Wah, sungguh bermanfaat sekali bukan kegiatan yang ada di SMA LTIGM. Semoga untuk kedepannya ini bisa berdampak baik untuk guru maupun untuk murid ya. Kita lanjut ke berita ketiga, ada mengenai rekreasi. Kalian capek nggak sih kalau di rumah? Mungkin butuh rekreasi, mungkin butuh main air ciprat-ciprat sedikit. Kalian bisa datang ke kolam renang IGM yang ada tentunya di lokasi yang sama dengan SMA LTIGM. Tentunya kolam renang ini tetap mematuhi protokol kesehatan selama kalian masuk di dalamnya. Berikut cuplikan beritanya. Kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang melakukan kegiatan di rumah. Terlebih lagi siswa-siswi SMA LTI IGM yang selama 7 bulan terakhir harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Ini menyebabkan kejenuhan dan kebosanan yang terjadi. Pentingnya rekreasi adalah salah satu cara untuk merefresh kembali otak dan menghilangkan kejenuhan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah seperti olahraga berenang. Kolam renang IGM adalah bagian dari wahana rekreasi masyarakat sekitar dan siswa-siswi SMA IGM itu sendiri. Sempat ditutup beberapa waktu yang lalu karena pandemi COVID-19. Akan tetapi, keadaan mulai membaik, kolam renang IGM mulai beroperasi kembali tanpa mengabaikan protokol kesehatan, seperti pengunjung diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan, serta membersihkan air kolam dan lingkungan di sekitar kolam secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Saputra sebagai reporter Smalti News ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan yang terjadi di kolam renang IGM. Seperti yang kita tahu Pak ya, bahwa wabah COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia dan juga telah menyebar di Indonesia. Sebelum wabah tersebut masuk ke Indonesia, kolam renang IGM sempat ramai pengunjungnya. Dan ketika wabah tersebut telah datang, kolam renang IGM sempat ditutup untuk sementara ya Pak ya? Benar. Nah, baik Pak, jadi saat situasi pandemi seperti ini, apakah ada perubahan pengunjung terjadi di kolam renang IGM tersebut Pak? Ya. Untuk pengunjung di tahun ini, di masa pandemik ini, kita seperti biasa, baik sebelum dan masa pandemik ini. Tapi adapun di masa pandemik ini, untuk kita tingkatkan lagi kesehatan di dalam memasuki kolam. Baik Pak, apakah pihak kolam renang
IGM tersebut telah menyiapkan persiapan untuk menjalani aktivitas di situasi seperti pandemi tersebut, Pak? Untuk sekarang ini pasti kita siapkan, di mana pandemik ini ya kita antisipasi dengan protokol kesehatan. Kita mempersiapkan juga ada cuci tangan sebelum masuk, dan kita juga mempersiapkan juga sanitizer. Dan juga sebelum masuk juga kita siapkan juga untuk termometer. Jadi kita memang fokus juga di dalam kesehatan protokol ini untuk mencegah, untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Tuh, aman banget kalau kalian mau ke kolam renang IGM. Jangan lupa datang ya. Oke Smaltiers, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk pekan ini. Terus nantikan Smaltiers ke depannya. Saya Fadil Muhammad Faizan sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.